Pertama kali pegang kemudi itu kan? Iya. Gimana rasanya? Mau nangis. Mereka itu lempar-lempar kertas, air botol gitu di dalam bis, kita lagi nyetir gitu. Tidak pernah terbayangkan akan jadi supir bis sekolah memang. Anda mengikuti program Ketika Hidup Diperjuangkan bersama saya Alam Burhanan. Dan saya Supriyono, dan memang hidup terus harus diperjuangkan. Dan jatuh bangun itu biasa, gagal, tapi prosesnya dan kemudian untuk mencapai tujuan dan bangkit lagi itu harus tetap diperjuangkan. Iya. Dan kali ini saya merasa yakin ya bahwa sumber kita kali ini tidak pernah menyangka ketika di Indonesia akan bekerja di profesi ini. Ini unik kan soalnya betul. di sini. Nah, kita kenalan aja siapa ini. Nama saya Yohana Kirk, ya last name pakai nama suami, tapi teman-teman biasa manggil Nur. Mbak Nur ya. Iya. Nah, Mbak Nur, coba apa jelaskan kepada pemirsa ini. Apa pekerjaan yang dulu tidak pernah dibayangkan mungkin sebelum datang ke Amerika ini? Nggak pernah terbayang saya harus bekerja di sini, karena dulu kan di waktu kesini ya ibu rumah tangga. Oh gitu. Iya, jadi nggak pernah ngebayangin akan jadi pekerja di sini. Oh, jadi emang dari Indonesia sudah siap-siap menjadi ibu rumah tangga. Kesini ibu rumah tangga. Ya. Terus kemudian sekarang bekerja sebagai supir bus. Sekolah. Supir bis sekolah. Nah, itu di supir bis sekolah itu kan sangat profesi yang sangat jarang kan di Indonesia. Ya dulu saya waktu kesini dulu bahkan tidak bisa menyupir mobil. Ya, saya nggak pernah bisa nyupir, jadi saya selalu tergantung kalau mau kemana-mana. Tinggal di Amerika itu kalau nggak bisa nyupir itu sangat sulit. Repot ya kan, repot banget dengan anak saya 5. Ya waktu saya bisa nyupir itu begitu anak yang keempat lahir, saya baru bisa nyupir mobil. Jadi ada tekad saya harus bisa menyupir supaya kalau mau kemana-mana bawa anak-anak tuh lebih gampang. Jadi keinginan keras. Kemudian saya belajar nyupir mobil, bisa ya. Banyak pekerjaan yang saya sebetulnya coba sebelum saya jadi supir bis. Ya, jadi saya pernah jadi bersih-bersihin rumah orang, lalu pernah jadi antar jemput anak yang orang tuanya kebetulan bekerja nggak bisa antar jemput anaknya untuk aktivitas ya. Tidak pernah terbayangkan akan jadi supir bis sekolah memang saat itu. Ya. Setiap lihat supir bis, lihat bus sekolah itu suka lihat ini orang gimana caranya ya bawa segede gini gitu. Kayak intimidating gitu, menakutkan gitu ya. Iya, dalam hati saya itu sering membatin seperti itu gitu. Gede banget. Kadang-kadang yang saya lihat malah orang yang sudah lebih berumur ya. Jadi seperti ibu-ibu yang sudah berumur bisa bawa bis gitu kan. Oh, pernah melihat ada ibu-ibu yang iya. sekolah. Lalu dalam hati saya mungkin bisa ya, mungkin ada trainingnya gitu. Tapi saat itu tidak pernah terbayangkan. Nah, pekerjaan yang waktu itu lama saya geluti itu dulu neni. Saya jaga anak-anak orang ya. Cuman kalau jadi neni itu kan ada ketika anaknya sudah besar, lalu sudah sekolah, orang tuanya kebanyakan sudah tidak butuh lagi neni yang sepanjang hari jaga anaknya gitu kan. Jadi setiap beberapa tahun sekali saya harus cari pekerjaan baru gitu, cari bos baru. Lalu lama-lama capek juga kan, saya pikir saya mesti cari kerjaan yang saya nggak perlu setiap 2-3 tahun hunting pekerjaan baru ya. Lalu saya lihat di website sekolah itu waktu itu ada beberapa lowongan, salah satunya itu supir bus sekolah. Saya waktu itu ngelamar 2, substitute teacher sama supir bus sekolah. Setelah saya masukin lamaran online, saya ditelepon sama HR. HR-nya bilang gini, kamu mau kerja cepet gitu, ada lowongan yang cepet gitu. Terus dia bilang supir bus sekolah itu kebutuhannya tinggi gitu. Jadi kalau kamu mau cepet bisa masuk ke situ. Lalu saya dipanggil interview gitu. Jadi mulai dari situ sebetulnya saya deg-degan banget waktu dibilang supir bus sekolah. Saya pikir you know what, waktu saya belum bisa nyupir mobil aja, saya bertekad bisa gitu. Lalu saya datang wawancara. Tapi waktu itu wawancaranya sederhana, dia cuma tanya gini, gimana kamu nanganin anak-anak banyak gitu. Terus saya bilang, wah anak saya udah banyak.
Iya, saya bilang anak saya sendiri 5. Sudah terlatih. Iya, lalu yang wawancara bilang gini, oh you got it, so we finish with the session. Jadi saya kaget juga gitu. Lalu dikasih beberapa tes pertanyaan soal lalu lintas. Ternyata saya lulus dari 5 pertanyaan itu. Lalu dia bilang oke, kalau gitu nanti kita panggil untuk training. Nah, jadi waktu itu prosesnya mudah ya, karena memang waktu saya ngelamar kan saya harus sudah masukin driving record dan lain-lain, itu kan sudah masuk duluan. Iya. Sudah jadi diteliti dulu secara iya. administrasinya. Iya, jadi sudah dicek backgroundnya, sudah dicek driving recordnya gitu. Security check lah ya, terutama kan ngurusin anak-anak pasti di sini security checknya Iya. ini kan ketat ya. Terus kemudian SIM-nya memang SIM biasa atau SIM ada SIM khusus untuk menjadi sopir Iya, SIM-nya khusus. Jadi SIM-nya itu di sini dibilangnya commercial driver license. Kalau untuk supir bus itu kelasnya kelas B. Iya. Jadi nggak bisa ya misalkan lihat belakang Mbak ya, nyari SIM ya nggak boleh ya, harus semuanya harus diikuti ya. Iya, pintu belakang tertutup rapat di sini. Nggak boleh ada permainan. Oh, nggak bisa di sini. Mau anak ke presiden juga tetap aja harus lewat tes. Iya. Waktu training disuruh kan membawa sopir membawa bis yang besar itu kan. Itu pertama kali kan. Pertama kali pegang kemudi itu kan. Iya. Gimana itu rasanya? Mau nangis. Apa yang dirasakan, kelihatan besar sekali atau gimana? Saya nggak berani waktu itu, terus terang. Jadi waktu itu sebetulnya tes tertulisnya aja saya sebetulnya udah mau nangis karena susah banget gitu. Di film-film Amerika kadang-kadang memang di bis sekolah banyak terjadi hal yang aneh-aneh. Aneh betul. Ada pernah. Iya, ada beberapa. Tapi kalau saya nggak sampai ekstrim betul ya. Nah kebetulan 1,5 tahun ini saya dipindahkan posisi sebagai namanya gitu, nama kerennya dispatch driver. Saya pernah harus bawa pulang anak-anak yang di bis itu campur, ada anak SMP, anak SMA. Ini mereka itu lempar-lempar kertas, air botol gitu di dalam bis, kita lagi nyetir gitu. Dan saya sudah pernah dengar bahwa rute ini memang anak-anaknya badung-badung gitu ya, dalam tanda kutip. Nah waktu lempar-lemparan itu saya kasih tahu, hey, can you please stop the party gitu. Mereka nggak berhenti, terus lempar-lempar. Akhirnya saya lewat satu sekolah, saya minggir di sekolahan itu. Saya berhenti, ya saya rem, saya matikan mesin, ambil kunci masukin kantong, lalu saya ngobrol sama mereka. Lalu saya bilang sama mereka, bayangkan kalau orang tua kamu yang nyupirin bis ini, lalu anak-anaknya kelakuannya seperti ini. Tiap hari mereka harus nyupirin anak-anak yang kelakuannya seperti ini gitu. Kamu kalau orang tua kamu yang nyupir, perasaan kamu bagaimana? Gitu. Jadi saya ajak mereka berempati. Terus pada diem semua. Lalu saya bilang, ini bis ini nggak akan kemana-mana sampai bis ini dibersihkan dulu, baru nanti bergerak lagi. Lalu saya ambil plastik sampah 2, saya taruh aja di tengah-tengah, saya duduk aja balik di tempat saya. Terus tahu-tahu anak-anak itu pada mungutin sampah. Semuanya pada mungutin. Saya ada pengalaman marah-marah nggak berhasil. Udah pernah, nggak mempan. Jadi saya sudah pernah juga. Jadi saya coba macam-macam pendekatan. Yang mana Mbak wewenang dari supir bis untuk menindak gitu ya? Kalau menghukum tidak boleh. Iya, kalau menghukum itu wewenang sekolah. Jadi kita ada istilahnya insiden yang kita bisa catat insidennya apa. Terus di bis itu kan ada kamera. Jadi kalau kita catat jam berapa kejadiannya gitu, sedang membawa SMP mana atau SMA mana atau SD mana, dicatat apakah itu yang pagi, siang ya. Nanti laporan itu dimasukkan, lalu supervisor kita akan ngambil tape-nya, ditonton. Nanti dipotong di kasusnya aja, dikirimkan ke sekolah. Nanti sekolah yang menghukum anak. Gitu. Kita tidak menghukum anak. Ya, tetapi untuk kasus-kasus yang ekstrim, misalnya dia berantem, kita boleh panggil polisi. Ya, ini Olivia sama Christopher ini adik kakak. Saya taruh mereka satu tempat duduk, boleh duduk barengan. Abigail ini ke sekolah. Kalau kasih tempat duduk, saya juga penasaran ini, yang kecil-kecil ini apakah yang menentukan ditentukan gitu ya? Apa sudah atau mereka ambil sendiri? Kalau anak-anak yang kecil-kecil, kita di encourage yang kindergarten semua duduk di depan. Karena kan masih kecil-kecil gitu ya, nyil-nyil. Jadi supaya kita gampang ngeliatinnya kalau ada apa-apa. Kalau di belakang kan kalau ada apa-apa nggak kelihatan, kursinya kan tinggi ya.
Jadi memang di encourage saja yang gede-gede semua duduk di belakang. Tetapi ada bis-bis tertentu yang supirnya ngasih tempat duduk dinomerin. Mungkin misalnya anaknya suka berantem, anaknya suka susah dikasih tahu, atau anaknya suka nyampah. Kalau dinomerin kan ketahuan siapa yang nyampah di sekitar situ gitu. Atau juga mempermudah anaknya ya, ngeliat dia baca nama dia, aku Namanya situ-situ juga ya, betul. gampang direcognize gitu. Kalau ngeliat sekarang profilnya Mbak Nur kan pakai jilbab kan. Nah misalnya dari anak-anak itu pernah nggak, kan tadi kan kita bercerita tentang kenakalan anak-anak suka jahil. Nah misalnya mereka ngeliat, oh ini bukan dari yang lazim kita lihat sebagai muslim gitu, pernah ada yang ngejailin atau apa gitu? Kalau di sini saya melihatnya di sini kan ini ya diverse gitu. Banyak orang-orang dari negeri lain, banyak imigran. Jadi juga. mereka biasa-biasa aja. Awalnya waktu saya pertama menyupir bus memang putra saya yang paling besar khawatir gitu. Karena dia tahu gimana anak-anak di bus gitu kan. Jadi dia bilang, "Bu, oh Bu jangan nyupir bus Bu," gitu. "Kenapa?" gitu. "Ya ntar nanti ibu dikerjain sama anak-anak," gitu. "Ya nanti kalau ibu nggak suka kan ibu tinggal keluar," gitu. Tapi tidak ada masalah dengan ini ya. I thought it was pretty cool. I thought it was pretty cool because all my friends knew my mom and they got to see her every day. And you know, I know that my friends, I know that like lots of bus drivers get disrespected, but I know that my friends would treat my mom right. So I had nothing to worry about really. Very kind, very kind. She loves to talk to people, you know. She loves to talk to her bus passenger, you know. She likes to give gifts, you know, like stickers and things like that. And you know, she loves her job, so. Sebelum jalan itu kita harus periksa bus. Ada standarnya, namanya pre-trip. Jadi kita harus cek mesin, cek jendela, cek semua lampu nyala apa enggak, cek remnya, itu semua harus dicek. Ya, kayak saya ini, saya jam 5.30 itu bus saya harus sudah ready untuk pergi. Karena ada kemungkinan saya bisa dikirim ke daerah West. West itu dari sini aja bisa setengah jam, bisa 45 menit untuk pick up pertamanya. Gitu. Jadi dari jam 5.30 bis saya sudah ready lah. Jam 5.15 itu saya sudah mulai cek bis saya gitu. Dari rumah jam berapa artinya? Jam 5. Jam 5. Iya, jam 5 saya sudah cus. Selesai kerja jam berapa? Umumnya rata-rata pagi itu jam 10, setengah 11 sudah selesai. Iya, nanti ke bis lagi jam setengah 2. Jemputnya ya. Jam setengah 2 saya sudah ready, dikasih tahu saya kemana, karena saya setiap hari itu belum tentu sama rutenya pagi dan siang karena tugas saya. Iya, jadi saya nunggu panggilan, begitu dikasih tahu, oh saya butuh kamu di nomor sekian. Kadang saya harus ganti bus karena bus saya itu bukan bus special needs. Jadi kalau reguler, anak-anak reguler pakai bus saya, tapi begitu harus jemput anak-anak yang special education, saya ke tempat bus parkirnya yang itu lain. lalu pakai bus yang lain. Itu kan butuh waktu, harus saya periksa juga bisnya apakah liftnya berfungsi normal atau enggak gitu. Jadi dikasih Lebih kompleks Dan masalahnya di sini Iya. kan di Indonesia kan mungkin kalau karena kan ada kenek ya, ada yang bantu lah supir bis kan. Kalau di Indonesia pasti ada di Iya, sini kan. iya. Di sini sendirian Mbak kan, harus kecek semua sendiri ya. kalau parkir special sendiri. education itu ada keneknya juga, tapi dia nggak ngerti mesin, yang ngerti cuman kita yang supir. Mereka cuman urusannya itu bantuin anak naik, bantuin anak turun, ngasih bakel masangin seat belt, jagain mereka selama perjalanan gitu. Atau ada kerusakan atau ada apa? Yang lain-lain tuh nggak cuman tahu. supir. Iya. Oh, gitu. Supir yang tanggung jawab. Makanya harus dicek, karena kalau terjadi apa-apa di jalanan, ketahuan supirnya nggak ngecek, nah itu udah termination, hilang. Oh, gitu. Nah, ini kan pindah-pindah jalur tadi kan. Pernah ini enggak loss nyasar? Nyasar pernah. Tapi sekarang ada ini ya. Pernah sering. Jadi ya biasanya sih memang tugas ini supervisornya milih siapa yang dia kira-kira udah percaya bisa handle sendiri gitu. Terus terang kayak minggu kemarin itu saya dikirim ke West yang jalurnya itu cuma muat sama bus gitu. Terus pas drop up terakhir, udah sore drop off murid yang terakhir itu kalau dari rute tertulis saya mestinya lurus terus putar balik. Begitu saya lurus terus
jalanannya habis, buntu. Bukan kuburan tapi kan. Enggak. Itu bisa. Buntu, akhirnya saya harus mundur. Jadi mundurin bis, lumayan jauh sampai ketemu jalan saya bisa turn around Repot gitu. loh mundurin bis yang besar itu. Dan ketika pertama kali hari pertama bawa bis itu, Keringet dingin. Apa di sana? Keringet dingin. Jadi deg-degan karena waktu training kan kita bawa bis kan bisnya kosong kan. Jadi belum dengan suara anak-anak dan sebagainya kan. Bisa konsentrasi penuh ya. Gitu ya. Iya, waktu hari pertama itu saya memang terus terang seperti saya bilang tadi pengen nangis gitu. Begitu saya duduk di situ kata trainer saya, let's go gitu. No, saya bilang gitu. I can't do it. Yes you can. No, I can't gitu. Jadi sempat arguing sebentar terus kata dia, we just going to dia bilang perumahan gitu ya, daerah perumahan. Lalu saya bilang oke, it's quiet area so you don't worry about it, dia bilang gitu kan. Tapi itu speed limit 25, bisa cuma jalan 10, saking takutnya saya. Lebih cepat. Iya, saya takut. Kayak jalan kaki ya. Takut. Ya tapi alhamdulillahnya saya dapat trainernya sabarnya luar biasa ya. Emang harus begitu mungkin ya. Karena kan semua orang yang begitu belum bisa nyupir bis terus harus nyupir bis pasti takut. Kebayang lah sama saya ya. Waktu saya mulai itu musim dingin. Jadi pagi masih gelap gitu. Itu kan kertas itu waktu saya mulai itu belum secanggih sekarang. Sekarang tuh ada app di bus gitu. Waktu saya mulai belum ada app gitu. Jadi masih semuanya kertas gitu. Jadi saya harus lihat kertas. Ngelihat jalanan gitu. Anak-anak berisik gitu kan. Jadi aduh, itu deg-degan ya, gemeteran. Jadi saya sempat keringet dingin juga gitu ya. Banyak doa-doa. Setelah berapa lama baru pede gitu? Mantap rasanya, nyaman dan pede. Nggak tahu juga ya berapa lama ya. Proses saja mengalir gitu ya. Iya, tapi saya memang coba dengan strategi. Jadi waktu pertama saya mulai dulu, saya kan harus masih lompat-lompat bus gitu, sampai saya dapat bus sendiri gitu. Jadi begitu saya dikasih route, saya pelajari dulu. Saya naik ke mobil, saya periksa dulu jalanannya, gitu. Saya tanda-tandain, oh nanti berhentinya di sini, saya kasih catatan di kertas gitu. Jadi kalau saya dikasihnya sore, pulang kerja, saya nyupir mobil sendiri cari jalanan itu sampai saya tahu betul, jadi besoknya saya nggak deg-degan gitu. Karena saya udah tahu, oh nanti lewat sini, nanti lewat sini, nanti lewat sini gitu. Jadi memang benar bahwa untuk mengatasi rasa takut itu berlatih dan perlu persiapan. Persiapan. Tapi sering kok supir-supir baru itu terus nyasar, terus manggil di radio gitu, ngasih tahu saya nggak tahu ada di mana ini gitu. Terus biasanya kalau itu ada orang datang. Ada supervisornya datang, nanti nolongin. Yang bawa bisnya pulang ya. Enggak, jadi nanti dia dituntun aja dari belakang, dituntun ke dikasih jalan tahu. yang benar. Dituntun ke jalan yang benar. Artinya sistem itu sudah ada ya, sistem kalau terjadi apa-apa itu udah mapan semuanya Mbak. Iya. Jadi radio. Kalau terjadi apapun ada Tinggal panggil. Iya, saya biasanya begitu kalau ada supir baru biasanya saya datengin. Saya bilang jangan panik, nanti kalau nyasar panggil aja radio gitu. Karena kalau panik terus kan bisa malah jadi aksiden kan gitu. Saya bilang kalau nyasar, kalau nggak tahu jalan, berhenti aja, cari jalan tempat yang aman, berhenti terus panggil yang lain. Aku bilang it's okay, semua orang ngalamin rasa malu. Jangan takut rasa malu kan ya. Iya. Udah berapa tahun ini Mbak Nur? 7 sekarang. 7 tahun. Iya. Sekarang mencintai kerjanya. Oh, I love it ya. Seneng saya, iya. Karena memang ada kedekatan sama anak gitu ya. Secara fisik capek nggak? Capek. Capek juga ya Mbak? Iya, capek kan nyupir ya. Kadang-kadang route-nya itu karena saya route-nya nggak sama tiap hari, ada yang route-nya gampang gitu, yang deket-deket. Kalau pick up anak-anak apartemen itu biasanya cuma 1 atau 2 stop. Karena kan sekali berhenti yang naik banyak, yang turun banyak gitu ya. Tapi ada yang misalnya daerah-daerah west itu pegunungan. Ada sekali saya ngerjain SMP, itu muridnya cuma 8, tapi nyetirnya hampir 3 jam. Cuman pick up 8 anak. Karena jauh-jauh. Hampir 3 jam. Jauh-jauh udah naik gunung, turun gunung, naik gunung, turun gunung. Terus jalanannya tuh kelok-kelok, kita nggak bisa lihat ada mobil nggak datang dari seberang kita. Kita dengan bis yang besar. Dengan bis yang besar. Luar biasa Mbak Nur, capek ya secara fisik, tapi
senang. dan mencintai pekerjaannya. Betul. Ini agak, ya maksud saya luar biasa juga kan. Iya betul. Memang Ini mungkin dari waktu masih kecil saya tuh cita-citanya selalu yang begitu, pengen jadi polisi, pengen jadi dokter, pengen jadi Public suster, jadi pengennya inilah ya. nolongin orang. Nolong orang. Jadi begitu saya jadi supir bus tuh terasa memang ada rasa kepuasan sendiri setelah kita bisa melakukan sesuatu untuk orang lain. apa yang paling membuat bahagia Eh, dari pekerjaan ini? Ya itu tadi bisa memberikan servis kepada orang lain ya. Iya. Ya di sini supir bus itu dianggap pekerjaan yang sangat mulia karena nggak banyak orang mau juga. Karena Sama kan dengan guru lah Pak, ya. iya sama seperti guru. Oh, I supported her. I knew she'd like to be with kids, and she loves kids. I was just worried about her driving such a big vehicle. It just takes a little time to get used to, and once you're used to it, it's just like driving your normal personal vehicle. Resilient. Yeah, she is. She is pretty tough. She gets up early in the morning, goes out and starts a bus. She's on a bus for 8 hours a day. She also works in a cafeteria. But she loves children, so she takes care of children all the time. Tapi saya punya pengalaman yang menarik. Waktu itu saya punya satu route ya, itu banyak kulit putihnya, hampir satu bus ya. Nah, waktu itu, waktu pertama saya ambil alih route itu ya, saya ingat waktu itu orang tuanya itu nggak ada yang pernah terima kasih, nggak pernah ada yang nggak ada yang pernah wave gitu ya. Saya itu kalau sebelum saya mengerjakan fleet driver ini, itu saya di bus saya tuh banyak mainan kecil-kecil udah saya wrap. Jadi kalau ada anak yang ulang tahun saya kasih gitu. Lalu pada saat Christmas itu saya kasih hadiah semuanya. Itu saya kasih hadiah. Itu setahun berikutnya itu orang tuanya berubah. Setelah itu semuanya berubah. Saya juga takjub ya, mereka berubah sampai waktu Christmas yang setelah itu, setelah saya memberi hadiah Christmas sebelumnya, Christmas tahun berikutnya banyak dapat kartu yang bilang I know you don't celebrate Christmas but we appreciate you. Itu sampai ada yang ngasih $100, ada yang ngasih iya. Jadi awalnya ada prasangka-prasangka kan ya, mungkin manusiawi ya, karena belum pernah, karena memang daerah kulit putih. Jadi ada yang berjilbab muslim mungkin masih ada prasangka macam-macam. Mungkin takut, mungkin Takut. apa. Ya, dan itu wajar. Nggak mengetahui juga gitu bagaimana berinteraksi dengan muslim gitu mungkin ya. Mereka Bisa khawatir. jadi, tapi kan juga media juga pengaruh, Betul, ya ada kan? media Iya. juga, kan? Saya merasakan juga ketika saya bekerja belum banyak temennya juga gitu di fleet gitu ya dengan supir-supir yang lain gitu. Bahkan ada satu orang putih ya yang tinggalnya daerah orang kulit putih semua, dia datang ke saya dan dibilang baru sekali ini saya ketemu muslim sebaik kamu. Itu dia terus terang ngomong begitu sama saya juga kaget. Sebaik Mbak. Iya, Nur, iya. sebelumnya dia mungkin Ketemu yang nggak baik, saya nggak tahu. Saya nggak tahu deh. Saya nggak tanya juga detailnya kenapa dia komen seperti itu gitu. Ya dia bilang seperti itu. Dulu tuh ada supir dari negara Afrika, ini kebetulan Muslim ya. Saya juga nggak kenal sama orangnya, tapi kebetulan ada supervisor saya yang cerita ya. Dia itu sangat patuh dengan jam sholat gitu. Nah terus ketika azan dia minggir. Dia minggir cari sekolahan gitu ya. Aman sebetulnya di sekolahan itu. Tetapi problemnya ada murid di dalam bis itu. Lalu dia turun sholat. Nah, akhirnya ternyata muridnya ada yang lapor. Ngasih tahu orang tuanya. Supir saya ternyata minggir ke sekolahan terus dia keluar gitu. Saya juga nggak tahu dia ngapain. Mungkin dia lapor gitu ya ke orang tuanya. Orang tuanya telepon ke departemen transportasi, dilihatlah kameranya ini ngapain supirnya keluar gitu kan. Ya udah dipecat langsung gitu. Nggak ada ampun. Nah kalau saya sendiri misalnya kalau sholat itu selama kita tidak meninggalkan bis gitu ya, ada di dalam gitu. Kalau kita minggir selama kita di belakang kemudi enggak apa-apa. Boleh stop sebentar. Oke gitu, tapi jangan ninggalin anak di dalam bis. Iya. memang Gitu.
salah satu yang harus diperhatikan memang ini membawa anak sekolah ya. Kalau di Amerika itu kan sensitif urusan Sensitif, betul. anak-anak sekolah ya. Terus ini mungkin menarik juga Mbak Nur itu kan salah satu dari bagian dari komunitas Muslim yang sedang berkembang pesat di Amerika ya. Meskipun dengan ada karena pemberitaan media massa, kemudian ada Islamophobia dan sebagainya kan. Mbak Nur pernah nggak misalkan merasakan sekarang udah nyaman menjadi seorang muslimah yang pakai jilbab dan melakukan pekerjaan sehari-hari, apakah prosesnya juga memang langsung nyaman atau? Oh enggak juga ya. Memang saya juga merasakan dulu ada juga yang pernah teriak-teriak ke saya back to your country gitu. Iya. Tapi saya pikir itu biasa ya. Artinya orang-orang ini kan rata-rata melakukan hal-hal seperti itu kan karena informasi yang mereka terima gitu. Iya, karena informasi yang mereka terima. Saya sering bilang sama anak-anak saya, kita itu kan sering kali kalau kita mendengar orang bilang, oh Islam itu yang bagus agamanya, jadi kalau orangnya salah jangan nyalain agamanya. Nah untuk saya tidak, ini sesuatu yang berkaitan gitu. Orang akan menilai kita baik. Kalau kita baik, lalu ketika dia melihat kita muslim, dia akan bilang, enggak kok, saya punya tetangga muslim baik, ya, saya punya teman muslim baik, gitu. Ya, saya bahkan bilang sama anak-anak saya, kalau terjadi apa-apa dengan ibu di transportasi, gitu, tempat ibu bekerja, lalu orang ngait-ngaitin agama saya bilang itu ratusan supir itu akan backup saya. Gitu. Karena teman saya banyak di situ. Walaupun bukan muslim gitu ya. Iya, iya, karena mereka tahu saya baik gitu. Mereka nggak akan bilang, oh iya dia muslim pasti dia merahasiakan sesuatu atau apa tidak gitu. Tapi karena saya sehari-hari baik dengan mereka gitu. Ya alhamdulillah. Dan ada yang ini nggak pernah mengucapkan selamat Idul Fitri atau apa gitu? Mereka suka tanya, kamu ngerayain apa gitu, ya. Dan mereka respect ya. Kalau misalnya saya mau sholat pun misalnya lagi ngumpul-ngumpul gitu ya, kadang-kadang saya bilang I need to pray gitu, jadi saya pamit aja gitu. Biasa aja mereka. Mereka biasa aja. Iya, termasuk swearing. Jadi kalau mereka ngomong yang jorok-jorok gitu ya, kalau ada saya pada shh. Yohana is here. Jadi membawa dampak positif. Bawa perubahan. Mungkin sekarang kita melihat ini latar belakangnya Mbak Nur ini waktu di Indonesia gimana? Kuliah di mana atau latar belakang pendidikannya gimana? Saya dulu kuliah di UI, di Fakultas Kesehatan Masyarakat. Ya, sempat pernah jadi asisten dosen juga. Ya. Pernah nyoba mencoba di sektor di sini di kesehatan? Pernah, tadinya saya pernah mau coba sekolah gitu. Jadi saya coba ke Community College, terus mau ngelamar, saya coba masukin, waktu itu pengen coba dapetin student aid ya. Iya. Jadi begitu udah masuk data, terus mereka bilang gini, oh ya you're not eligible for the student aid gitu. Jadi saya harus ngambil student loan. Terus saya mikir, aduh kalau student loan kan bisa puluhan tahun itu bayar balikinnya ya. Betul. Rata-rata 20 tahun, 30 tahun. Iya. Sampai yang mati pun belum masih ya. Nah, daripada terus saya mikir, wah ninggalin hutang anak cucu, udahlah nggak usah gitu. Ya sempat pernah kepikiran untuk sekolah, tapi sekarang udah enggak sih. Iya. I enjoy this gitu. Jadi ya memang ya I love my job gitu ya. Jadi saya udah nggak berpikir untuk pindah-pindah. Ini menarik, tapi kita harus akhiri perbincangan kita kali ini. Dan saya Alam Burhanan. Saya Supriyono. Jumpa kembali dengan Anda dalam edisi berikutnya dari Ketika Hidup Diperjuangkan.